Shalom, saudara kekasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum melewati malam hari ini, ambillah waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sebab kami boleh ada sampai di malam hari ini. Sebelum kami melewati malam ini, kami hendak belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya ketika Tuhan mengizinkan kami memasuki hari esok, kami memasukinya dalam pengertian, kekuatan, pengharapan yang baru di dalam Yesus Kristus. Hamba-Mu dalam kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi alat yang kecil di tangan Tuhan yang besar. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kesesakan hidup akibat berbagai macam persoalan yang tidak sanggup dipikul, tidak sanggup dihadapi, tidak sanggup ditangani, mengakibatkan berbagai macam tekanan-tekanan, kegagalan, juga kekecewaan. Dapat mengakibatkan seseorang putus asa. Dan jika seseorang putus asa, ya dapat saja mengambil tindakan-tindakan yang merugikan dirinya bahkan orang lain. Misalnya seseorang yang kecewa karena tidak mencapai apa yang diinginkan. Seorang gadis atau anak muda yang putus cinta, kita dengar mereka bisa saja bunuh diri atau lari kepada alkohol, pergaulan bebas. Atau juga orang tua yang putus asa dengan anak yang dinasehati, yang diajarkan berulang-ulang tentang hal-hal baik, tetapi tidak ada perubahan. Bisa jadi kemudian orang tua tersebut mengusir anak itu dari rumah. Itu akibat putus asa. Banyak keluarga yang dewasa ini mengalami berbagai-bagai kekerasan. Istri terhadap suami, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak-anak, dan anak-anak terhadap orang tua. Dalam situasi-situasi tersebut, ada pasangan atau anggota keluarga yang merasa putus asa. Dan tidak jarang kita lihat ada pasangan suami istri yang kemudian memutuskan untuk bercerai karena tidak sanggup menghadapi dan menjalani hubungan. Ada banyak anak-anak gagal karena juga putus asa, tidak sanggup bertahan dan berjuang. Nah, saudara, sikap putus asa atau perasaan putus asa adalah kebalikan dari pengharapan. Putus asa dapat disamakan juga dengan menyerah. Dan menyerah berbeda dengan berserah. Karena menyerah itu artinya tidak ada usaha. Kalau berserah lebih kepada bergantung kepada yang dipercayai, yang diharapkan. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, orang yang putus asa karena kehilangan harapan, orang yang putus asa tidak memiliki semangat hidup, tidak memiliki motivasi yang positif untuk hidup, bahkan karena tujuan hidup mereka tidak jelas. Mereka merasa tidak berharga, tidak dihargai, tidak dicintai, dan tidak mampu lagi sehingga menjadi putus asa. Nah, dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 14 di ayat bacaan kita. Bacaan ini sesungguhnya merupakan pernyataan isi hati daripada Daud ketika ia merasa berdosa, bersalah kepada Tuhan karena ia jatuh ke dalam hidup persinahan. Dan akibat dari dosa itu,
membuatnya terputus dan jauh dari Tuhan, membuatnya merasa tertekan, tidak berdaya, sehingga ia membutuhkan kekuatan dari Tuhan saat ia tidak berdaya dan merasa bersalah, tertekan dan berdosa. Ia meminta kepada Tuhan satu hal, untuk membangun dalam dirinya kekuatan dan sukacita. Sekali lagi ia katakan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah saudara-saudara, satu kekuatan dalam situasi putus asa adalah mencari kekuatan dan sukacita pada Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber sukacita yang paling utama. Kita bisa mencari kekuatan pada teman, penghiburan pada teman supaya menjadi semangat dan kuat, atau belajar berbagai macam metode. Tetapi itu sifatnya dari luar, dan sesuatu yang sifatnya dari luar pasti akan hilang dalam waktu tertentu. Itu hal yang pertama, yaitu mencari kekuatan pada Tuhan saat putus asa. Meminta Tuhan memberi bagi kita roh sukacita, supaya dalam roh sukacita, semangat yang Tuhan beri, kita sanggup menghadapi kehidupan. Kenapa saudara-saudara? Karena Daud mengatakan bahwa kehidupan ini lebih penting, itu adalah keselamatan. Karena Tuhan memberinya keselamatan daripada apa yang telah ia jalani, maka hidup dan keselamatannya lebih penting, lebih besar daripada masalah yang ia hadapi, daripada situasi hidup yang ia jalani. Nah saudara, hidup saja sudah cukup. Kita diizinkan hidup hari ini, itu sudah suatu keselamatan, itu sudah suatu sukacita. Karena itu, apapun situasi kita, yang paling penting adalah kita masih hidup, kita masih diberi keselamatan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ketika saudara hampir putus asa, jangan membandingkan diri dengan mereka yang kelihatan lebih baik, mereka yang kelihatan lebih kuat, mereka yang kelihatan lebih hebat, mereka yang kelihatan punya banyak kekuatan-kekuatan. Tapi mari coba belajar untuk membandingkan diri dengan mereka yang lebih lemah, dengan mereka yang lebih kecil, dengan mereka yang lebih punya kekuatan perjuangan. Kenapa? Karena ketika kita membandingkan diri dengan orang yang lebih besar, lebih hebat, lebih kuat, lebih punya segala sesuatu, maka kita akan merasa lebih kecil, kita tidak berdaya, dan kita akan menjadi orang yang tidak mampu untuk berjuang. Tapi ketika kita membandingkan diri dengan mereka yang lebih menderita, lebih kurang, lebih lemah, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya bukan hanya kita saja yang menderita, tapi ada orang lain yang juga mengalami persoalan hidup yang bahkan lebih berat daripada kita. Nah, saya memilih Injil Matius pasal 6. Secara khusus di ayat 26, Yesus berkata bahwa pandanglah burung-burung di udara yang tidak menanam dan tidak menuai, namun mereka dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Ini berhubungan dengan hal kekhawatiran. Mungkin kita akan bilang, ya burung tidak punya pikiran, burung tidak punya perasaan, karena itu burung tidak terlalu perlu ini dan perlu itu. Artinya kita mau belajar bahwa kalau burung yang tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tidak membutuhkan hal ini dan itu dipelihara oleh Bapamu yang di surga, apalagi kita yang punya pikiran dan perasaan. Maka pergunakanlah pikiran dan perasaan itu dengan percaya bahwa Tuhan memelihara kita dengan menggunakan pikiran dan perasaan kita. Itu yang menjadi kekuatan kita saat kita ada dalam situasi putus asa. Yang ketiga, carilah setiap sisi positif dari setiap masalah atau pergumulan. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak mengizinkan kita melewati masalah pergumulan, menghadapi masalah pergumulan sampai putus asa tanpa tujuan.
tapi pasti ada maksud dan tujuan dari setiap persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Karena itu kita menghadapinya dengan mencari semua kekuatan, semua sisi positif dari situasi yang kita sedang hadapi. Bagian ini bisa kita beroleh kekuatan dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Seperti ini dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi ada maksud Tuhan di balik setiap situasi. Jangan putus asa, percaya, berjuang, dan mencari setiap sisi positif dari maksud Tuhan. Ke dalam situasi apapun, pergunakanlah hikmat dan ketenangan untuk memperoleh roh kepekaan, menemukan setiap sisi positif dari setiap persoalan, sehingga saudara tidak putus asa, tapi saudara tetap bertahan, saudara tetap berjuang, dan saudara mampu untuk melewati situasi itu sebagai anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab sekali lagi kami diberi kekuatan dan kemampuan belajar dari Alkitab, supaya kami tidak putus asa, tidak mengambil tindakan-tindakan yang merugikan diri kami sendiri. Karena itu hamba berdoa bagi setiap orang, anak-anak-Mu yang saat ini sedang berjuang menghadapi masalah duka cita, sedang berjuang menghadapi masalah anak-anak, sedang berjuang menghadapi situasi orang tua, sedang berjuang menghadapi situasi ekonomi, dalam pergumulan dan perjuangan hidup apapun yang sedang menghimpit dan sedang menggiring mereka kepada putus asa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta, bangkitkanlah roh sukacita dan kegirangan yang daripadamu, sebab selamat yang telah Engkau beri. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.